Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 Tata Kelola IT akan mempresentasikan tentang analisa enterprise dari PT PC Karya Prakarsa menggunakan framework COVID-5. Perkenalkan, nama saya Elsa Antika dari kelas 3 SI dan adapun anggota-anggota dari kelompok 6 yaitu ada Jopi Julian Henry, Hoirunisa Mujahidah Salman, Muhammad Rapli Jamuri, dan Naufal Ramadhani. Pertama-tama, mari kita akan mulai jelasin. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang profil perusahaan dari PT PC Karya Prakasa. Yang di sini PT PC Karya Prakarsa adalah salah satu perusahaan yang bergerak di bidang teknologi informasi yang didirikan pada tahun 2020 lalu dengan kegiatan utamanya yaitu membuat produk aplikasi bernama AntriQ. PT PC Karya Prakarsa adalah perseroan terbatas yang didirikan dan beroperasi secara sah berdasarkan hukum negara Republik Indonesia dan berdomisili di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Indonesia yang bergerak di bidang teknologi informasi dengan merek dagang AntriQ. PT PC Karya Prakasa memiliki produk teknologi informasi berupa aplikasi antrian yang bernama AntriQ. AntriQ merupakan aplikasi antrian di mana orang-orang dapat mengambil antrian dan memonitoring antrian tanpa harus datang ke tempat atau bisa dilakukan secara daring dari manapun. AntriQ adalah perusahaan rintisan dengan produk aplikasi platform layanan antrian real time online atau satu pintu berbaris internet untuk pencarian, pendaftaran, dan monitoring antrian dimanapun dan kapanpun. Penggunaan aplikasi tersebut dapat mencegah pengunjung terjebak dalam kerumunan di lokasi yang dikunjungi karena dapat mengetahui secara real-time situasi dan kondisi lokasi tersebut sebelum kunjungan dilakukan. Yang kedua yaitu ada visi dan misi. Visinya yaitu membuat semua orang nyaman dengan produk PT Visi Karya Prakarsa yang dihasilkan. Misinya yaitu yang pertama, membuat suatu terobosan, salah satunya produk aplikasi yang dibuat dapat meringankan pekerjaan dari setiap orang yang bertugas. Yang kedua yaitu untuk di sisi stakeholder bisa memantau dan mendapatkan laporan dengan mudah karena terdapat kinerjanya tersebut. Ini contoh gambarnya struktur organisasinya, ada komisaris utama, komisaris CEO, COO, CFO, CTO, dan lainnya. Berikut adalah deskripsi layanan perusahaan. PT PC Karya Prakarsa atau VKP adalah perusahaan teknologi yang berfokus untuk membantu layanan publik menjadi lebih nyaman untuk semua orang. Produk dan layanan utamanya adalah AntriQ. AntriQ adalah perusahaan rintisan dengan produk aplikasi platform layanan antrian real-time online, satu pintu berbasis internet untuk pencarian, pendaftaran, dan monitoring antrian dimanapun dan kapanpun. Pengguna aplikasi tersebut dapat mencegah pengunjung terjebak dalam kerumunan di lokasi yang dikunjungi karena dapat mengetahui secara real-time situasi dan kondisi lokasi tersebut sebelum kunjungan dilakukan. Yang kedua ada AntriQ Operator. AntriQ Operator yaitu produk untuk petugas loket yang menjalankan antrian layanan MiChart. Dan yang ketiga ada AntriQ Ads. AntriQ Ads adalah solusi periklanan online yang digunakan untuk mempromosikan produk dan layanan bisnis di platform AntriQ. Dan yang keempat ada AntriQ MetiQ. AntriQ MetiQ yaitu mesin antrian berbasis IoT nirkabel. Layanan ada SaaS atau software as a service untuk pelayanan publik. Lalu untuk proses bisnis PT Visi Karya Prakasa dapat dipetakan untuk value chain-nya seperti berikut. Infrastrukturnya itu berdasarkan hukum dan keuangan. Untuk human resource management-nya itu perekrutan dan pelatihan karyawan. Teknologi developer-nya itu pengembangan aplikasi AntriQ.
Procurement-nya itu kerjasama antara mitra dan investor. Lalu untuk inbound logistiknya itu yang pertama penerimaan mitra baru, yang kedua penerimaan dana dari investor. Lalu operation-nya itu melakukan analisis kebutuhan pasar dan membuat aplikasi sesuai kondisi dan kebutuhan pasar. Outbound logistiknya itu yang pertama aplikasi anti-queue dan kedua pelatihan dan pemasangan aplikasi. Marketing dan sales-nya itu yang pertama media sosial, kedua mobile app, dan ketiga sosialisasi produk. Service-nya itu anti-queue helpdesk. Lalu sesuai dengan tema yang diangkat, selanjutnya yaitu untuk penerapan COVID-5 pada PT Visi Karya Prakasa. Dari visi yang telah dipaparkan sebelumnya, yaitu membuat semua orang nyaman dengan produk PT Visi Karya Prakasa, yang dihasilkan dan mempunyai misinya yaitu yang pertama, membuat suatu terobosan salah satunya produk aplikasi yang dibuat dapat meringankan pekerjaan dari setiap orang-orang yang bertugas, dan yang kedua untuk di sisi stakeholder bisa memantau dan mendapatkan laporan dengan mudah karena terdapat kinerjanya tersebut. Dan maka dari itu dapat disimpulkan sebagai stakeholder driver dari perusahaan tersebut. Nah, untuk misi satunya itu yang pertama kita melakukan penurunan terhadap enterprise goal dengan misi membuat suatu terobosan, salah satunya produk aplikasi yang dibuat dapat meringankan pekerjaan dari setiap orang yang bertugas. Nah, dari sini kami menganalisa bahwa dari misi itu yang cocok sesuai dengan enterprise goal-nya itu yang keenam pada balance shortcut dimension di customer, yaitu customer oriented service culture. Mengapa demikian? Karena produk atau layanan yang dihasilkan oleh PT Visi Karya Prakarsa adalah berdasarkan kebutuhan customer yang ada di luarnya. Lalu setelah didapatkannya balance shortcut enterprise goal yang keenam tadi, kami turunkan melalui appendix B pada IT related goals-nya. Yang pertama itu dapat di IT related goal yang pertama. Untuk di bagian finansial pada 01 yaitu alignment of IT and business strategy. Berdasarkan enterprise goal yang ditemukan yaitu enterprise goal 6 customer oriented service culture, maka dari itu untuk penurunan menggunakan APTXP yang dihasilkan IT related goal yang pertama adalah IT RG1 yaitu alignment of IT and business strategy. Sebagai IT related goal pertama yang cocok untuk misi PT Visi Karya Prakasa. Karena layanan yang diberikan PT Visi Karya Prakarsa berdasarkan dengan kebutuhan customer di luar sesuai dengan penyelarasan strategi IT dan bisnis yang digunakan oleh PT Visi Karya Prakarsa itu sendiri. Dari hasil yang didapat tadi, diturunkan menggunakan appendix C untuk mendapatkan enabler goals-nya. Maka dari itu, sesuai penurunannya yang kita ambil tuh yang pertama ada EDM 01, EDM 02, APO 001, APO 002, APO 003, APO 005, APO 007, APO 008, BAI 01, BAI 02. Nah, dapat dipetakan sebagai berikut dan berikut deskripsi enabler goals yang dapat kita dapatkan dari penurunan tadi menggunakan appendix C. Sampai segitu, lalu selain mendapatkan penurunan menggunakan appendix B itu ITRG1, kita juga mendapatkan IT related goal yang lain yaitu IT related yang ketujuh, yaitu delivery of IT service in line with business requirement. Mengapa demikian cocok, yaitu dari misi PT Visi Karya sendiri, penyampaian layanan TI yang diberikan oleh PT Visi Karya sesuai dengan kebutuhan bisnis yang dibutuhkan oleh customer, yang merupakan bagian dari delivery of IT service in line with business requirement. Lalu dari hasil yang kita dapat tadi IT RG7, delivery of IT service in line with business requirement, kita turunkan menggunakan appendix C untuk mendapatkan enabler goals-nya. Nah, berikut enabler goals-nya. Yang pertama itu kita mendapatkan EDM 01, EDM 02, EDM 05, lalu kita dapatkan APO 002, APO 008, APO 010, APO 11, BAI 02, BAI 03, 04, dan BAI 06. Lalu kita juga dapatkan DSS 01, DSS 02, DSS 03, DSS 04,
dan DSS 006 dan terakhir MEA 001 yang berhubungan mengenai dengan IT related goal yang ketujuh tadi, delivery of IT service in line with business requirement. Nah, dipetakan juga oleh kami seperti berikut sesuai dengan deskripsi kode EDM tersebut seperti EDM 01 untuk memastikan pengaturan dan pemeliharaan kerangka tata kelola dan selebihnya selanjutnya. Lalu kesimpulannya itu untuk IT related goal ini, maka dari dua IT related goal ini kita dapat menganalisis atau kita juga dapat menemukan dapat dipetakan sesuai dengan misi yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Yang untuk primerinya kita memilih IT RJ7 yaitu penyampaian layanan TI sesuai dengan kebutuhan bisnis. Lalu untuk sekunderinya itu IT RG1 yaitu penyelarasan strategi TI dan bisnis. Mengapa terpilihnya IT RG1 itu? Karena sesuai dengan misi yang dimiliki oleh PT VKP sendiri, yaitu penyampaian layanan TI yang diberikan oleh PT VKP adalah sesuai kebutuhan bisnis atau bisa disebut kebutuhan customer di luar sana. Nah, untuk enabler goals-nya tadi, setelah diturunkan menggunakan Appendix C, kan kita mendapatkan dapat dipetakan seperti berikut, ada EDM 01 dan lain-lainnya dari IT RG7 sendiri. Dari hasil tersebut, yang cocok terhadap penyampaian layanan TI sesuai dengan kebutuhan bisnis, yaitu adalah BAI 02 yang deskripsinya itu untuk mengelola definisi kebutuhan. Mengapa demikian? Karena untuk melakukan penyampaian layanan TI pada customer, PT VKP dapat mengelola definisi kebutuhan sesuai dengan kebutuhan customer-nya. Lalu dari BAI 02 itu terdapat dokumen untuk yang menyocokkan seperti proses deskripsinya, proses purpose statement-nya, lalu inilah hasil dokumen dari BAI 02 yang full-nya. Lalu berdasarkan ITRG yang dipilih yaitu ITRG 7 yang delivery of IT service in line with business requirement, maka dari itu dokumen enabler BAI 02-nya tuh diubah sebagai berikut. Jadi pada the process support the achievement of a set of primary IT related goals itu kita hanya mengambil yang cocoknya saja karena kita mengambil IT 07, jadi related matrix-nya itu yang pertama jumlah gangguan bisnis akibat insiden layanan TI, yang kedua presentasi pemangku kepentingan bisnis, puas bahwa penyampaian layanan TI memenuhi tingkat layanan yang disepakati, dan ketiga presentasi pengguna puas dengan kualitas penyampaian layanan TI. Lalu untuk proses goal dan matriksnya dapat kita definisikan sebagai berikut sesuai dengan yang ada di gambar. Lalu untuk Racinyai sendiri BAI 02 itu ada 4 subnya. Yang pertama 01, 02, 03, 04. Yang pertama itu define and maintain business functional and technical requirement. Yang kedua perform a feasibility study and formulate alternative solution. Yang ketiga manage requirement risk. Dan yang terakhir obtain approval of requirement and solution. Nah, untuk jajarannya itu kami ngambil dari strukturnya organisasi tersebut, lalu racinya dapat dipetakan sebagai berikut. Nah, dari enabler goals yang dipilih BAI 02 dapat dipetakan raci seperti di atas, dan dapat disimpulkan bahwa tiap pratis dari BAI 02 yang memiliki tanggung jawab terbanyaknya adalah CEO, CTO, COO, dan CFO, atau bisa disingkat C-level-nya. Nah, dari hasil pratis yang diberikan di atas tadi, dapat kita analisis untuk pratis BAI 02-nya itu kita menggunakan yang BAI 01-nya saja. Yang isinya itu sebagai berikut. Lalu aktivitas apa aja yang dapat dilakukan di dalam BAI 02.01. Yang pertama seperti mendefinisikan dan menerapkan definisi persyaratan dan prosedur pemeliharaan dan penyampaian persyaratan yang sesuai untuk ukuran kompleksitas, tujuan, dan risiko inisiatif yang sedang dipertimbangkan oleh perusahaan, dan lain-lain. Yang selanjutnya lalu ada 5K IT Governance Decision. Yang pertama ada IT Principle, yaitu merupakan suatu pernyataan top level manajemen tentang bagaimana TI digunakan dalam bisnis PT PC Karya Prakarsa.
IT Principle diungkapkan dalam bentuk pernyataan-pernyataan dari komisaris atau C-level tentang bagaimana teknologi informasi digunakan di PT Pisikaria Prakarsa. Sekali ditetapkan, pernyataan-pernyataan ini kemudian digunakan untuk membantu proses bisnis PT Pisikaria Prakarsa, baik untuk perusahaan maupun untuk layanan yang diciptakan oleh perusahaan itu sendiri. IT Principle dalam tata kelola TI PT Pisikaria Prakarsa diwujudkan oleh misi perusahaan, yaitu membuat suatu terobosan, salah satunya produk aplikasi yang dibuat dapat meringankan pekerjaan dari setiap orang yang bertugas. Lalu yang kedua ada IT arsitektur, yaitu VKP belum memiliki sistem informasi terpadu, aplikasi atau sistem informasi yang dikembangkan di atas platform yang berbeda-beda dengan perangkat lunak open source dan dijalankan secara jaringan wireless. Beberapa komponen sistem informasi bisa saling berinteraksi dengan mekanisme web as service atau LAN dengan spesifikasi yang ditetapkan oleh VKP itu sendiri. Maka dari VKP dapat melakukan awal, yaitu mendefinisikan integrasi dan standarisasi dalam sistem yang dimiliki oleh VKP, baik dari sisi perusahaan maupun layanan untuk customer-nya. Lalu selanjutnya yang ketiga ada IT infrastruktur, yaitu VKP menggunakan beberapa layanan infrastruktur untuk mendukung proses bisnis yang dijalankannya. Selain menggunakan perangkat lunak open source sebagai aplikasi perkantorannya, VKP juga mempunyai sebuah server berbasis cloud yang menggunakan Amazon Web Service dari sisi penyimpanan data yang dilakukan dalam aplikasi yang dikembangkan oleh VKP itu sendiri yang menggunakan database MySQL. Yang selanjutnya ada Business Application Needs, yaitu aplikasi yang diimplementasikan pada VKP untuk membantu proses bisnis yang dilakukan dan memudahkan pelayanan kepada customer, yaitu ada yang pertama ada Amazon Web Service, lalu ada Jira, Google Spreadsheet, ada Google Doc, Google Slide, Figma, Docker, dan GitLab. Yang selanjutnya, yang kelima ada IT Investment and Prioritization. Investasi TI yang dilakukan oleh PKV untuk saat ini bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dalam menghasilkan produk-produk yang dijalankan oleh PKV itu sendiri. Investasi yang dilakukan adalah berlangganan Jira untuk mengatur manajemen proyek yang dikerjakan, berlangganan F-Sur untuk tujuan publish produk yang dibuat oleh VKP, dan berlangganan Amazon Web Service sebagai server dari beberapa produk yang dibuat oleh VKP. Oke, selanjutnya ada misi kedua, yaitu di sisi stakeholder bisa memantau dan mendapatkan laporan dengan mudah karena terdapat kinerjanya tersebut. Untuk enterprise goals-nya dalam misi kedua ini terdapat dalam BSC-nya customer, yaitu Information Based Strategic Decision Making. Berdasarkan misi kedua yang dimiliki oleh PT Pisikaria Prakarsa, maka dari itu enterprise goal yang cocok dengan misinya adalah customer EG9, yaitu Information Based Strategic Decision Making, karena stakeholder bisa mengambil keputusan melalui laporan kinerja yang dihasilkan dari informasi yang diberikan layanan. Lalu dari EG9 tadi diturunkan menjadi IT related goal 1, yaitu dalam enabler goal finansial 1, yaitu alignment of IT and business strategy ke bawah. Oke, berdasarkan enterprise goal yang ditemukan yaitu EG9, Information Based Strategic Decision Making, maka dari itu untuk penurunan menggunakan Appendix B yang menghasilkan IT Related Goal, yang pertama adalah ITRG1, Alignment of IT and Business Strategy sebagai IT Related Goal pertama yang cocok untuk misi kedua dari PT Pisikaria Prakarsa. Karena strategi bisnis yang diberikan oleh PT Pisikaria Prakarsa berdasarkan dengan kebutuhan stakeholder sesuai dengan penyelarasan strategi IT dan bisnis yang digunakan oleh PT Pisikaria Prakarsa. Dari hasil yang didapat dari IT Related Goal yaitu ITRG1, Alignment of IT and Business Strategy, lalu diturunkan menggunakan Appendix C untuk mendapatkan enabler goals-nya, dan berikut enable goals untuk ITRG1. Dalam COVID 5-nya terdapat EDM 01, EDM 02, lalu ada
APO 1, APO 2, APO 3, lalu APO 5, APO 7, APO 8, BA 1 dan BA 2. Ke bawah. Nah, dapat dipetakan sebagai berikut. Primerinya yaitu seperti yang tadi dijelaskan, yaitu EDM 1, EDM 2, APO 1, APO 2, APO 3, APO 5, APO 7, APO 8, BAI 1, dan BAI 2 ke bawah. Lalu diturunkan lagi menjadi ITRG 14 di bagian internal kembali. Berdasarkan enterprise goal yang ditemukan yaitu EJ9 Information Based Strategic Decision Making, maka dari itu untuk penurunan menggunakan Appendix B yang menghasilkan IT related goal yang ke-14 adalah ITRG 14 Availability of Reliable and Useful Information for Decision Making sebagai IT related goal ke-14 yang cocok untuk misi kedua dari PT Visi Karya Prakarsa. Karena informasi yang didapat dari PT Visi Karya Prakarsa berdasarkan dengan kebutuhan stakeholder sesuai untuk pengambilan keputusan strategi IT dan bisnis yang digunakan oleh PT Visi Karya Prakarsa. Layanan TI yang diberikan oleh PT Visi Karya Prakarsa sesuai dengan kebutuhan bisnis yang dibutuhkan oleh stakeholder. Lalu untuk COVID 5-nya, di sini ada APO 9, APO 13, BAI 4, BAI 4, BAI 10, DSS 3, dan DSS 4. Lalu dapat dipetakan sebagai berikut. Seperti yang sudah dijelaskan, primary dari enabler goals ITRG 14 yaitu ada APO 9, APO 13, BAI 04, BAI 10, DSS 3, dan DSS 4. Kesimpulan IT related goals, maka dari dua IT related goals yang ditemukan dapat dipetakan sesuai dengan misi yang dimiliki oleh perusahaan sebagai berikut. Untuk primerinya yaitu ITRG 14, yaitu pengambilan keputusan strategi IT dan bisnis untuk stakeholder, dan untuk sekunderinya itu ada ITRG 1 yaitu penyelarasan strategi IT dan bisnis untuk stakeholder. Terpilihnya ITRG 14 sebagai primary untuk IT related goal adalah karena sesuai dengan misi kedua yang dimiliki oleh PT Visi Karya Prakarsa, yaitu sisi stakeholder bisa memantau dan mendapatkan laporan dengan mudah karena terdapat kinerjanya tersebut adalah sesuai dengan kebutuhan pengambilan keputusan bisnis atau bisa disebut dengan yang dibutuhkan oleh stakeholder. Lalu untuk enable goals-nya ada ITRG 14 yang dapat diturunkan menggunakan Appendix C menghasilkan beberapa enable goals sebagai berikut, yaitu APO 9, APO 13, APO BAI 4, BAI 10, DSS 3, dan DSS 4. Seperti yang sudah dijelaskan tadi dapat dipetakan sebagai berikut. Untuk primerinya itu ada APO 9, mengelola perjanjian layanan, APO 13 mengelola keamanan, BAI 4 mengelola ketersediaan kapasitas, BAI 10 mengelola konfigurasi, DSS 3 mengelola masalah, DSS 4 mengelola kesinambungan. Maka dari hasil enabler goals yang berhubungan dengan ITRG 14 yaitu penyampaian informasi TI sesuai dengan pengambilan kebutuhan bisnis yang cocok dengan enabler goals-nya adalah enabler goals BAI 04 yaitu mengelola ketersediaan dan kapasitas. Alasannya adalah karena untuk melakukan pengelolaan informasi TI pada stakeholder, PT Visi Karya Prakarsa dapat mengelola informasi sesuai dengan kebutuhan stakeholdernya. Dan ini yaitu bentuk dari dokumen enabler goals. Terdapat IT related goals 7 yaitu delivery of IT service in line with business requirement. Lalu related goals 11 optimization of IT asset research and capabilities. Lalu ITRG 14 availability of reliable and useful information for decision making. Untuk proses goals-nya yang pertama ada the availability plan anticipates the business expectation of critical capacity requirements. Lalu keduanya ada capacity performance and availability need requirements. Ketiga ada availability performance capacity issues are identified and broken resolved.
Oke. Berdasarkan ITRG yang dipilih yaitu ITRG 14, Availability of Reliable and Useful Information for Decision Making, maka dari itu dokumen enabler goals 2002 adalah sebagai berikut. IT related goals-nya yaitu tolong zoom job 14, availability of reliable and useful information for decision making. Related metrics-nya itu yang pertama, tingkat kepuasan pengguna bisnis dengan kualitas dan ketepatan waktu atau ketersediaan informasi manajemen. Yang kedua, jumlah insiden proses bisnis yang disebabkan oleh tidak tersedianya informasi. Yang ketiga, rasio dan tingkat kesalahan keputusan bisnis di mana informasi yang salah atau tidak tersedia merupakan faktor kunci. Untuk proses goal-nya, yang pertama, rencana ketersediaan mengantisipasi ekspektasi bisnis akan kebutuhan kapasitas kritis. Related metrics-nya itu jumlah peningkatan kapasitas, kinerja, atau ketersediaan yang tidak direncanakan. Untuk proses goal yang kedua itu kapasitas kinerja dan ketersediaan memenuhi persyaratan. Related metrics-nya yaitu jumlah puncak transaksi di mana kinerja terlampau, jumlah insiden ketersediaan, dan jumlah acara di mana kapasitas telah melampaui batas yang direncanakan. Proses goal yang ketiga yaitu masalah ketersediaan, kinerja, dan kapasitas diidentifikasi dan diselesaikan secara rutin. Related metrics-nya yaitu jumlah dan persentase masalah ketersediaan, performa, dan kapasitas yang belum diselesaikan. Lalu untuk tabel racinya yaitu terdapat BAI 04, BAI 04 01, BAI 0402, BAI 0403, BAI 0404, BAI 0405. Ke bawah. Dari enabler goals yang dipilih yaitu BAI 04 dapat dipetakan dengan raci seperti di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tiap practice dari BAI 04 yang memiliki tanggung jawab adalah CEO, CTO, COO, dan CFO, yaitu sebagai C-level. Dari hasil practice juga dapat dipilih salah satunya yang cocok dengan misi perusahaan yaitu BAI 04.01, Assess Current Availability, Performance, and Capacity, and Create a Baseline. Berikut analisis untuk practice BAI 0401. Oke, untuk activities dari BAI 0401 yang pertama mempertimbangkan hal-hal berikut: ketersediaan, kinerja, dan kapasitas layanan sumber daya, persyaratan pelanggan, prioritas bisnis, tujuan bisnis, dampak anggaran, pemanfaatan sumber daya, kemampuan TI, dan tren industri. Yang kedua, pantau kinerja aktual dan penggunaan kapasitas terhadap ambang batas yang ditentukan jika perlu didukung dengan perangkat lunak otomatis. Yang ketiga, secara teratur mengevaluasi tingkat kinerja saat ini untuk semua tingkat pemrosesan, permintaan bisnis, kapasitas layanan, IT Governing Decisions. Yang pertama yaitu ada IT Principle, merupakan suatu pernyataan top level manajemen tentang bagaimana TI digunakan dalam bisnis PT Visi Karya Prakarsa. IT Principle diungkapkan dalam bentuk pernyataan-pernyataan dari komisaris atau C-level tentang bagaimana teknologi informasi digunakan di PT Visi Karya Prakarsa. Sekali ditetapkan, pernyataan-pernyataan ini kemudian digunakan untuk membantu proses bisnis PT Visi Karya Prakarsa, baik untuk perusahaan maupun untuk layanan yang diciptakan oleh perusahaan itu sendiri. Yang kedua yaitu ada IT arsitektur. VKP belum memiliki sistem informasi terpadu, aplikasi atau sistem informasi yang dikembangkan di atas platform yang berbeda-beda dengan perangkat lunak, open source, dan dijalankan secara jaringan wireless. Beberapa komponen sistem informasi bisa saling berinteraksi dengan mekanisme web, service, atau LAN dengan spesifikasi yang ditetapkan oleh VKP itu sendiri. Maka dari itu, VKP dapat melakukan awal yaitu mendefinisikan integrasi dan standarisasi dalam sistem yang dimiliki oleh VKP baik dari sisi perusahaan maupun layanan untuk customer-nya. Yang ketiga yaitu IT infrastruktur. VKP menggunakan beberapa layanan infrastruktur untuk mendukung proses bisnis yang dijalankannya. Selain menggunakan perangkat lunak, open source sebagai aplikasi perkantorannya, VKP mempunyai sebuah server berbasis cloud menggunakan Amazon Web Service.
Dari sisi penyimpanan data yang dilakukan dalam aplikasi yang dikembangkan oleh VKP sendiri menggunakan database MySQL. Yang keempat yaitu ada Business Application Needs. Aplikasi yang diimplementasikan pada VKP untuk membantu proses bisnis yang dilakukan dan memudahkan pelayanan kepada customer adalah yang pertama yaitu Amazon Web Service, Jira, Google Spreadsheet, Google Docs, Google Slides, Figma, Docker, dan GitLab. Yang terakhir yaitu ada IT Investment and Prioritization. Investasi TI yang dilakukan oleh VKP untuk saat ini bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dalam menghasilkan produk yang dijalankan oleh VKP itu sendiri. Investasi yang dilakukan adalah berlangganan Jira untuk mengatur manajemen proyek yang dikerjakan, berlangganan App Store untuk tujuan publish produk yang dibuat oleh VKP, dan berlangganan Amazon Web Service sebagai server dari beberapa produk yang dibuat oleh VKP. Dan di sini ada analisa tipe archetype dan kesimpulan. Ada 6 archetype. Yang pertama ada bisnis monarki yang mengambil keputusannya yaitu C-level, dan yang kedua ada IT monarki yaitu yang mengambil keputusannya adalah unit spesialis TI. Dan yang ketiga ada federal, yaitu yang mengambil keputusannya adalah C-level dan business unit. Dan yang keempat ada IT duopoly, yang mengambil keputusannya adalah unit spesialis TI dan C-level atau unit spesialis TI dan business unit. Yang kelima ada feudal, yang mengambil keputusannya adalah business unit. Dan yang keenam adalah anarki. Keputusan yang dibuat oleh individu terisolasi atau kelompok kecil dalam organisasi. Berdasarkan misi yang dimiliki oleh PT PC Karya Prakarsa, yaitu tadi sudah dijelaskan dan yang sudah dilakukan penurunan dari enterprise goal, enable goal sampai ke RACI. Masing-masing misi tersebut dapat dipetakan RACI pada misi tersebut, yaitu seperti berikut. Misi yang pertama membuat suatu terobosan. Lalu untuk misi kedua, untuk di sisi stakeholder bisa memantau dan mendapatkan laporan dengan mudah karena terdapat kinerjanya tersebut dan bisa dilihat dari presentasi berikut. Dapat disimpulkan dari RACI, jadi tipe archetype yang terbaik untuk perusahaan PT PC Prakarsa adalah bisnis monarki, karena keputusan bisnis maupun TI yang sekarang dijalankan akan berasal dari keputusan C-level. Dan kesimpulan untuk penerapan COVID-5 setelah melalui penurunan menggunakan Appendix B dan C, terdapat masing-masing misi yang dimiliki oleh PT PC Karya Prakarsa dapat dipetakan sebagai berikut. Misi yang pertama yaitu customer yang poin 6. Lalu untuk IT related goals dari enterprise goal yang dapat dilihat yaitu pada customer poin ke-7. Lalu ada enable goals untuk IT enable goals. Dan yang terakhir ada lampiran, yaitu melakukan wawancara pada PT PC Prakarsa pada tanggal 8 Januari jam 16, narasumbernya Pak Luki. Sekian presentasi dari kami mengenai enterprise menggunakan COVID-5. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.